Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan tubuhnya serta kebersihan tubuhnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu minta Nanda sekalian untuk memperhatikan di sekitaran tempat duduknya. Apabila ada sampah, silakan buang pada tempatnya. Kemudian silakan rapikan kembali lingkungan di sekitaran tempat duduknya. Sudah siap? Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah Nanda sekalian hadir semuanya ya. Semoga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya semangatnya tetap seperti sekarang, hadir semuanya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Nanda sekalian untuk mereview kembali pembelajaran kita pada minggu sebelumnya, di mana pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang fluida statis. Nah, siapa dari Ananda yang dapat menyebutkan kembali apa pengertian dari fluida? Ya, bagus ya jawabannya bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kemudian, siapa yang dapat menyebutkan apa itu fluida statis? Kemudian, apa saja yang telah kita bahas pada materi fluida statis tersebut? Ya, tepat sekali ya jawabannya bahwa fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam. Adapun materi yang telah kita bahas pada fluida statis, yang pertama yaitu kita membahas tentang hukum pokok hidrostatis, kemudian hukum Archimedes, kemudian hukum Pascal, kemudian tegangan permukaan dan kapilaritas, serta yang terakhir kita juga telah membahas tentang viskositas. Nah, Anda sekalian pasti pernah atau Anda sekalian pasti tahu apa itu hujan. Nah, hujan merupakan salah satu aplikasi dalam kehidupan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materinya tentang fluida dinamis. Coba Nanda perhatikan video berikut. Ketika ujung jari kita letakkan di ujung selang, maka aliran airnya akan semakin deras atau pancaran airnya akan semakin jauh. Sedangkan ketika kita lepaskan ujung jari kita, maka alirannya akan melambat. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membahasnya pada kesempatan kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi 4 sifat fluida ideal dengan benar. Kemudian melalui penjelasan guru, siswa mampu nantinya menentukan persamaan kontinuitas dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru juga, siswa mampu menerapkan persamaan kontinuitas dalam persoalan fisika dengan baik. Dan yang keempat, melalui eksperimen, siswa mampu menyelidiki apa saja yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fluida dinamis. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu fluida dinamis? Nah, fluida dinamis adalah fluida yang keadaannya dalam keadaan yang bergerak atau mengalir. Nah, pada fluida dinamis ini kita perlu mengetahui tentang fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Fluida ideal adalah fluida yang volume dan massa jenisnya tidak berpengaruh terhadap tekanan yang terjadi pada fluida tersebut. Adapun sifat-sifat dari fluida ideal ini ada 4. Yang pertama yaitu tidak termampatkan, yang artinya tadi bahwa volume dan massanya tidak berpengaruh terhadap tekanan. Kemudian yang kedua tidak viskos, artinya tidak kental, yang maksudnya tidak terjadi gesekan antara satu fluida dengan fluida yang lainnya. Yang ketiga yaitu aliran fluida tersebut laminer, artinya tidak berkelok-kelok. Dan yang terakhir sifatnya yaitu alirannya stasioner, artinya kecepatannya selalu konstan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab tentang persamaan kontinuitas. Kontinuitas. Nah, pada
pada persamaan kontinuitas ini kita perlu mengetahui pengertian dari debit. Nah, apakah Anda sekalian pernah mendengar apa itu debit? Ya, debit yang dimaksud di sini bukanlah debit kartu kredit, tetapi debit yang maksudnya di sini adalah banyaknya aliran fluida per satuan waktu. Nah, debit yang pertama itu ada debit tadi. Debit ini kita lambangkan dengan Q, di mana persamaan dari debit ini tadi sesuai dengan pengertian yang telah Ibu jelaskan bahwa persamaannya adalah Q sama dengan V per T, dengan keterangan Q adalah debit dengan satuan meter kubik per sekon, kemudian V adalah volume dengan satuan meter kubik, dan yang terakhir itu T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya, misalkan Ibu punya penampang seperti ini. Nah, pada penampang ini nantinya akan mengalir fluida dinamis. Nah, pada penampang seperti ini, menurut persamaan kontinuitas adalah debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Berarti maksudnya adalah Q1 debit pada penampang 1 sama dengan Q2 debit pada penampang kedua. Nah, karena ini merupakan sebuah penampang, bisa kita misalkan di sini penampangnya penampang A untuk luas yang pertama, kemudian di sini penampang B atau penampang yang kedua. Kemudian pada penampang ini kan akan mengalir fluida, berarti dia memiliki kecepatan. Kita misalkan pada penampang sebelah sini kecepatan 1 dengan V1, kemudian di sini kecepatan 2 dengan V2. Kita substitusikan pada persamaan ini, maka pada persamaannya kita juga bisa membuatkan persamaannya seperti ini. Luas penampang 1 dikali V1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2 atau V2. Nah, karena kita ketahui di sini merupakan penampangnya berbentuk lingkaran, maka penampangnya A-nya adalah P dikali R kuadrat. Sehingga bisa juga kita substitusikan pada persamaan P dikali R1 kuadrat dikali V1 sama dengan P dikali R2 kuadrat dikali V2. Karena ini sama-sama P, bisa kita coret. Sehingga kita juga dapat merumuskan persamaan dari kontinuitas itu dengan R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, inilah persamaan yang dapat kita gunakan pada subbagian persamaan kontinuitas. Selanjutnya, Ibu ingin membagi Ananda ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya Ananda akan terdiri dari 3 orang, yang mana 3 orang ini tidak boleh yang duduknya berdekatan, sehingga kelompoknya nanti menjadi heterogen. Nah, kemudian Ibu akan membagikan LKS, silahkan Ananda baca dan Anda pahami bersama kelompoknya, dan kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang persamaan kontinuitas. Mulai praktikum kita, praktikum sederhana tentang persamaan kontinuitas. Di mana pada praktikum ini alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu 2 buah botol bekas yang sudah dilubangi di bawahnya, kemudian 2 pipet dengan ukuran diameter yang berbeda, kemudian air secukupnya, dan takaran air untuk menakar volumenya agar sama, volume airnya agar sama, kemudian mistar yang nantinya gunanya untuk mengukur diameter dari pipet ini. Kemudian yang terakhir kita gunakan yaitu stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir nantinya. Nah, langsung saja yang pertama kita ukur dulu diameter dari pipet kecil yang kita gunakan.
Di sini setelah diukur diameternya adalah 0,6 cm. Kita catat. Kemudian pipet yang kedua kita ukur juga diameternya. Di sini terdapat 1,2 cm diameternya. Kita catat juga di tabel pengamatan 1,2 cm. Nah, selanjutnya kita pasangkan pipet ini kepada botol tadi yang telah kita lubangi di bawahnya. Kita pasangkan seperti ini. Usahakan lubang yang kita beri pada bawah botol ini ukurannya sama dengan diameter pipet yang kita gunakan agar airnya nanti tidak merembes keluar. Nah, sudah. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita pasangkan kedua buah pipet tadi terhadap dua botol bekas tadi seperti ini. Kemudian kita ambil botol yang pertama dengan pipet diameter kecil. Kita tutup ujungnya dengan ujung jari kita. Kemudian kita masukkan air ke dalam botolnya. Terdapat pada tabel pengamatan yaitu air yang kita gunakan adalah 500 ml. Nah, kita takar airnya. Karena penakar airnya cuma 350 ml, maka kita akan memasukkan 2 kali air ke dalam botol ini. Ya, selanjutnya kita hidupkan stopwatch. Kita hidupkan stopwatch, di mana stopwatch ini serentak kita tekan dengan kita melepaskan ujung jari kita dari ujung pipet ini. Terlihat waktu yang dibutuhkan yaitu 34 detik. Kita catat pada tabel data, waktunya adalah 34 sekon. Kemudian begitu juga dengan botol yang telah kita pasang pipet dengan diameter yang lebih besar. Kita masukkan juga air sebanyak 500 ml. Dan jangan lupa kita tutup ujungnya dengan jari kita seperti ini. Nah, kita tahan seperti tadi. Kemudian kita hidupkan stopwatch kembali. Kita hidupkan stopwatchnya sama. Kita hidupkan stopwatchnya tadi sama dengan yang pertama tadi, dengan serentak antara menghidupkan stopwatch dengan melepaskan ujung jari kita pada ujung pipet ini.
lihat waktu yang dibutuhkan yaitu 13,8 detik. Kita catat di sini 13,8 detik. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengolahan data dari hasil praktikum yang telah kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengolahan data hasil praktikum yang telah kita lakukan, yaitu pada praktikum yang telah kita lakukan kita dapatkan datanya yaitu seperti ini. Pada pipet kecil volumenya kita tetapkan 500 ml, kemudian diameternya didapatkan 0,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan pipet kecil untuk mengalirkan air yaitu 34 detik. Kemudian pada pipet besar volumenya ditetapkan 500 ml atau 500 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian didapatkan diameternya 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter dan waktu yang dibutuhkannya untuk mengalirkan air yaitu 13,8 detik. Nah, pengolahan data yang pertama yaitu pada pipet kecil. Pada pipet kecil ini pertama kita lakukan pengolahan data yang kita cari yaitu luas penampang dengan rumus pi kali r kuadrat, karena luas penampang pipet itu merupakan berbentuk lingkaran. Didapatkan diameternya tadi 0,6 kali 10 pangkat min 2, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter 0,3 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan data ini ke dalam data ini ke dalam persamaan, maka 3,14 dikali 0,3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka didapatkan hasilnya 0,28 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk untuk mencari debit. Pengolahan data untuk mencari debit yaitu rumusnya Q sama dengan volume per waktu. Diketahui tadi volumenya ditetapkan 500 ml. Kemudian waktunya 34 sekon. Didapatkan debitnya 0,148 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Selanjutnya kita masuk ke kecepatan pada pipet kecil dengan rumus V sama dengan Q per A, di mana Q adalah debit dan A luas penampang. Didapatkan kecepatan pada pipet kecil yaitu 0,52 meter per sekon. Selanjutnya, untuk pengolahan data yang kedua yaitu pada pipet besar, sama seperti pengolahan pipet kecil tadi. Yang pertama kita cari dulu luas penampangnya dengan rumus yang sama, A sama dengan pi dikali r kuadrat. Karena diketahui tadi diameter dari pipet besar yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian jari-jarinya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita masukkan ke data tersebut ke persamaan, sehingga diketahui 3,14 dikali 0,6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, didapatkan hasilnya adalah 1,1304 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian untuk debitnya kita sama seperti yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan volume per waktu. Diketahui volumenya 500 ml atau 500 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dibagi dengan waktu yang dibutuhkan adalah 13,8 detik, sehingga didapatkan debitnya 0,36 kali 10 pangkat min 6 meter 0,36 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Kemudian untuk kecepatan sama juga seperti pipet kecil yaitu V sama dengan I per A. Di mana diketahui tadi debitnya 0,36 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon dibagi dengan luas penampangnya 1,1304 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Didapatkanlah kecepatannya 0,36 meter per sekon. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil pengamatan kita yaitu didapatkan data akhirnya luas penampang pipet kecil yaitu 0,28 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian kecepatan pada pipet kecil yaitu 0,52 meter per sekon. Sedangkan pada pipet besar yaitu luas penampangnya 1,13 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan kecepatannya 0,32 meter per sekon. Nah, dari dua data hasil praktikum kita ini telah sesuai dengan persamaan kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, dengan kesimpulan bahwa semakin besar penampang yang kita gunakan maka kecepatan yang dilalui oleh air tersebut akan semakin kecil atau semakin melambat. Dikarenakan pada luas penampang yang kecil tekanan aliran fluida tersebut lebih besar dari tekanan pada penampang yang lebih besar.
selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Sebagaimana pada slide sebelumnya sudah ada soal. Nah, diketahui pada soal tersebut bahwa luas penampang 1 atau A1 adalah 2 cm kuadrat. Kemudian luas penampang 2-nya adalah 0,5 cm kuadrat. Kecepatan aliran fluida pada luas penampang 1 atau V1 sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah aliran fluida pada luas penampang 2 atau V2. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kemudian semua data ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 2 cm kuadrat dikali 5 meter per sekon sama dengan 0,5 cm kuadrat dikali V2. Nah, cm kuadrat di sini bisa kita coret. Kemudian didapatkan 10 meter per sekon sama dengan 0,5 V2. Sehingga kita dapatkan V2-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran fluida pada luas penampang 2-nya yaitu V2 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sampai di sini Ibu harap Anda sekalian paham dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang tekanan volume maupun massa jenisnya tidak berpengaruh terhadap tekanan, mempunyai 4 sifat. Yang pertama yaitu tidak termampatkan, yang kedua tidak viskos, yang ketiga yaitu alirannya laminar, dan yang keempat alirannya stasioner. Kemudian adapun persamaan dari kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kemudian yang terakhir bahwa sesuai dengan praktikum sederhana yang kita lakukan, bahwa aliran fluida pada persamaan kontinuitas dipengaruhi oleh luas penampang yang kita gunakan. Jika luas penampangnya kecil, maka kecepatan alirannya semakin besar. Kemudian pada luas penampang yang besar, kecepatannya akan semakin kecil. Selanjutnya, untuk tugasan Anda di rumah, silahkan kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, dan silahkan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa untuk mempelajari serta memahami materi yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya, yaitu tentang persamaan Bernoulli. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.